Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tasawuf di Indonesia yang beranggotakan saya Asimai Saroh NIM 4119010 dan teman saya Fatimatus Zahroh NIM 4119011. Tasawuf di Indonesia. Sejarah muncul tasawuf di Indonesia. Timbulnya tasawuf dalam Islam bersamaan dengan munculnya agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul telah berulang kali melakukan tahanus atau kholwat di Gua Hiro untuk mengasingkan diri di masyarakat kota Mekah yang sibuk dengan hawa nafsu keduniaan. Mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh sufi sekarang ini, corak kehidupan kerohanian Nabi itulah yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kerohanan sesudahnya sebagai materi dalam tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang diikuti oleh seorang sufi, di mana sufi itu dianggap penganut Islam yang memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Usaha yang ditempuh oleh para sufi untuk bertemu dengan Allah itu tentu melalui cara-cara, metode-metode atau jalan agar bisa sampai kepada Tuhan. Dalam usaha untuk mencapai cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang sufi itu sendiri memerlukan riyadah dan pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Tasawuf Islam, demikian para ahli sejarah, lahir sebagai ilmu yang berdiri sekitar penghujung abad kedua atau awal abad ketiga Hijriah. Tasawuf dalam Islam lebih menyoroti faktor-faktor yang mendorong kelahiran tasawuf tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan persebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Yang pertama, abad ke-1 dan kedua Hijriah. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut, tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amalia daripada bersifat pemikiran. Tentu amalia itu seperti mengerjakan ibadah, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan jalan para zahid. Banyak ucapan dan tindakan Nabi yang mencerminkan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun makanan, meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian yang bagus itu dapat dipenuhi. Yang kedua, fase abad ketiga dan keempat Hijriah. Abad ketiga dan keempat ini disebut sebagai fase tasawuf. Pada permulaan abad ketiga Hijriah mendapat sebutan sufi. Hal ini dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang disadari dengan cinta. Pada fase ini muncul istilah fase ijtihad dan hulul. Fana adalah kondisi di mana seseorang sufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik. Ijtihad adalah kondisi di mana seorang sufi merasa bersatu dengan Allah. Sedangkan hulul adalah masuknya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Fatimatus Zahroh. Baik, saya Fatimatus Zahroh NIM 4119011 akan melanjutkan. Yang ketiga adalah fase abad 5 Hijriah. Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi Nabi dan para sahabatnya. Fase ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap fase sebelumnya, di mana tasawuf sudah mulai melenceng dari koridor syariah atau tradisi Nabi dan sahabatnya. Yang keempat, fase 6 Hijriah. Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafah, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa dan rasio. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep wahda al-wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambaran yang bisa hilang sekedar sangkaan dan khayal. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, 1. Jalaluddin Rumi. Yang selanjutnya Al-Ghazali, Said Nursi, Hasan Al-Basyari,
Yang kelima, Abu Yazid Al-Bustami. Yang keenam, Robi Adawiyah. Yang ketujuh, Al-Kushairi. Yang kedelapan, Ibnu Ar-Rabi. Yang kesembilan, Abdul Karim Al-Jalili. Yang kesepuluh, Ibnu Sab'in. Yang ke-11, Ibnu Masyarah. Yang ke-12, Syekh Hamsyah Mansuri. Yang ke-13, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Yang ke-14, Syekh Abdul Rauf Asy-Syinqili. Yang ke-15, Syekh Abdurus Syamad Al-Falimbani. Yang ke-16, Syekh Yusuf Al-Masyakari. Yang ke-17, Syekh Nawawi Al-Batani. Ke-18, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang ke-19, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ke-20, Buya Hamka. Penyimpangan-penyimpangan ajaran tasawuf. Yang kritikan terhadap aliran-aliran dalam tasawuf. Ada 3 aliran yang dianggap ekstrim. Yang pertama, aliran Al-Isyraqi. Aliran Al-Isyraqi adalah penyinaran jiwa yang memancarkan cahaya dalam hati sebagai hasil pembinaan dan pengembelengan roh disertai dengan penyiksaan untuk membersihkan dan mensucikan roh. Yang kedua, ada sekte hulul. Sekte ini berkeyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla bisa bertempat atau menitis dalam diri manusia. Yang ketiga, sekte Widatul Wujud, yakni bahwa keyakinan bahwa semua yang ada pada hakikatnya adalah satu dan segala sesuatu yang kita lihat di dalam semesta ini merupakan perwujudan atau penampakan zat ilahi azza wa jalla. Beberapa contoh ucapan dan keyakinan sesat dan kufur tokoh-tokoh ahli tasawuf yang menyimpang dari ajaran Islam, yaitu yang pertama, Ibnu Al-Farid adalah seorang tokoh besar sufi yang menganut paham Widatul Wujud dan meyakini bahwa seorang hamba bisa menjadi Tuhan. Yang kedua, Ibnu Ar-Rabi mengarang sebuah kitab yang berjudul Fusulul Hikam, yaitu berisi segudang kesesatan dan kekufuran. Yang ketiga, ada At-Tilmizani, perilaku yang menyimpang darinya, yaitu ia menantang bahwa kitab rujukan mereka, yaitu kitab Fusulul Hikam, bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, Abu Yazid Al-Bustami. Ia pernah berkata bahwa aku heran dengan orang yang telah mengenal Allah, mengapa ia tetap beribadah kepadanya. Dinukil oleh Abu Nu'aim Al-Basnani dalam kitab Hidayatul Awliya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.